Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sahabat dimanapun berada yang selalu diberkahi Allah, dirahmati Allah. Pagi ini alhamdulillah sampai juga ke lembaga Pak Kiai Pak Umar. Leres Pak? Amir Biki. Oh, Amir Biki. Berarti itu ada hubungan dengan Amir Biki dulu. Sejarah. Kenal di Facebook dan alhamdulillah sering satu majlis di Sabtuan Kang Ajengan. Iya. Berkah pagi ini bisa datang ke lembaganya Sabilul Wusto, ya, mendidik anak-anak untuk menjadi penerus agama Islam, ya, risalah Rasulullah. Dan beliau juga alumni dari Urwatul Wusto, Pak Kiai Lukman Nul Hakim. Berkah di pagi ini ingin menggali lebih dekat lagi lembaga yang akan dirikan dan sejarahnya, belajar itu pendidikan agama atau pernah juga kuliah akan gimana, nanti cerita sedikit biar lebih dikenal lagi. Ini channel campur-campur, kadang sosial, kadang begini, ngobrol dengan para kiai, para ajengan. Cuma intinya menyampaikan kebaikan dan tujuannya untuk melawan konten-konten yang nggak baik sebenarnya, ya. Jadi teralihkan orang ini ke konten-konten yang manfaat, ya, minimal melawan itulah. Jadi minta sedikit juga nanti pencerahannya dari Pak Kiai, ya. Gitu mungkin Pak Kiai untuk pengantarnya, gimana ini sejarahnya untuk belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ikhwan Billah, Kang siapa namanya? Pak Abu Nisa. Oh iya, sama Abu Nisa. Kalau kenal di Facebook memang sudah lama Ya, secara kontak fisik dalam pengajian Sabtuan. Alhamdulillah atas qadar Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa dipertemukan secara langsung, bersilaturahmi dan bertatap muka terkait dengan lembaga pendidikan. Tapi sebelumnya mungkin saya akan menceritakan dulu saya itu masantren di Al-Urwatul Wusto yang keluar SD. Berarti belum ada sekolah dulu, ya? Belum baru ada sekolah. Dari yang 12 PAN itu di Urwatul Wusto, dan alhamdulillah Syekhuna Al-Mukarram itu menguasai karena beliau alumni dari Cintawana, dari Cianjur, Gentur, kemudian dari Sadang, kemudian dari Sukabumi, dan banyak lagi guru-guru yang lain. Dan salah satu keistimewaannya Syekhuna Al-Mukarram, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusto, itu sangat dekat dengan Uwa Manonjaya, Uwa Ajengan. Sekalipun akan tidak pernah mondok di sana, tapi begitu sangat luar biasa. Kebetulan istri akang almarhumah Ibu Hajah Maryam yang dari Majalaya itu alumni Cintapada, kemudian sebagai simpatisan Miftahul Huda Pusat, Uwa Manonjaya almarhum. Nah, terkait masalah perjalanan saya dalam menimba ilmu pendidikan agama, memang saya dari kecil itu lebih dibesarkan di pendidikan Islam, khususnya di pesantren. Jadi saya mukim itu hanya di Al-Urwatul Wusto. Dari keluar SD sampai nikah pun diberangkatkan dari Al-Urwatul Wusto, karena saya memang orang asli Gunung Kondang Al-Urwatul Wusto, gitu, dari Gunung Kondang Al-Urwatul Wusto. Cuma setelah dewasa campur, ya, cek bahasa pun guru mah mana cina alat magis bisa jig bisa rek pasaran pikih kaman alat namanya di Widya. Nah, karena tahadus bin nikmat, saya ini seorang santri
kalaupun akan melakukan atau berangkat diklat pesantren pasaran istilah bahasa di santri, kalau tidak diizinkan saya tidak jadi berangkat. Saya ketika itu baju sudah disiapkan, dibereskan semua, kitab sudah diidus semua, mau pasaran ke Cikole. Pas saya minta izin, kata saya Bunda, kemana cenah undang teh sahabat saya yang dari kecil satu angkatan. Kemudian Kang Undang sudah berangkat pergi pasaran, kamu jangan berangkat, maneh cenah ulah indit si undang pasaran mah maneh wayahna cenah di dieu gitu bahasa. No akhirnya sim kuring teh panginten teu cios we pasrah ka sehuna bagi naon panginten lebih untuk takdim dan keberkahan ilmu. Ya, akhirnya saya tidak jadi berangkat pasaran waktu itu. Nah, dan alhamdulillah bekal dari Al-Urwatul Wusta bukan bisa, tapi saya merasakan kitab sudah dipelajari, tapi ingin tabaruk menambah guru. Pertama saya itu pasaran ke Al-Hasanah Cibeti, Mulud. Bahkan ada cerita lucu juga di pengalaman di Al-Hasanah Cibeti, karena saya senang olahraganya voli. Nah, kebetulan dengan Kak Ajengan Diding, waktu itu belum jadi ajengan, masih santri, Kak Ajengan Asep, kemudian dari Cintawana ada teman-teman. Pas di Cibeti itu sedang ada Agustusan bola voli di Cibeti. Pas teman saya ini suka voli, saya kebetulan kan ngaji dari duhur sampai 3:30, bubar sholat berjamaah langsung voli dari awal sampai akhir dan masuk final. Itu karena hobi voli, tapi bukan pemain inti yang paling bisa saya itu, tapi karena hobi di kalangan santri itu. Kemudian Ramadan saya pasaran lagi ke Cibeti ke Al-Hasanah, waktu itu Ukudul Juman dan Samsiah. Nah setelah itu baru ada pengalaman lagi ke Cianjur, ke Petir, terus ke Balai Kambang. Tapi itu tabaruk aja lah. Jadi sampai berapa tahun itu Pak Ustadz itu di Al-Urwatul Wusta sampai bisa diizinkan keluar? Kalau di Al-Urwatul Wusta saya gini, karena ada keponakan saya, Mang Iraha nikah cing ke tahun 2000. Nah, tapi atas qadarullah betul saya nikah itu dengan seorang istri saya yang bernama Ustadzah Dewi Adawiyah SPD yang asli dari sini dan Tahadus bin Nikmat. Mertua istri saya itu adiknya pesantren Pasir Bokor Lebak. Pesantren Pasir Bokor Lebak, Qiraatul Quran, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Cep Sufyan Sauri, itu di kalangan ahli qiraat di Kota Tasik, beliau sebagai dewan juri Tahadus bin Nikmat. Dan itu baru akan geus ulah kasa deui kawin. Nah, sampai saya begini, ini mah cerita sampai Akang Amdi kedah nikah hari abi acan ada usaha naon-naon. Akang di dapur dengan gaya khasna, maneh teh ngawuruk tauhid we ngapeuting ku Akang sok di Bandungan, cang saya ke pangeran jig kawin rezeki man Allah. Alhamdulillah, itu adalah bentuk kasih sayang dan doa yang menjadi penguat, karena saya teman-teman sudah pada nikah semua dan saya pun ingin segera menikah. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian kenapa diberi nama Sabilul Wusta? Istri saya alumni Haur Kuning, Baitul Hikmah. Dulu nama-nama dan kebetulan karena Al-Urwatul Wusta itu tidak membawa misi salah satu ormas Islam apapun, nah maka saya bertapaul aja nama Sabilul Wusta, pakai jalan tengah, sineger tengah,
sekalipun memang belum bisa betul-betul bagaimana itu untuk menjalankan sabil wusto, tetapi alhamdulillah lah banyak kejadian-kejadian di masyarakat terutama dalam masalah fikih. Jadi perbandingan madhab, perbandingan pemahaman dalam fikih itu kan suka berbeda, tapi kan saya beri pengertian minimal 1, 2, 3 pendapat dalam cara mengangkat tangan kalau dalam sholat, kemudian hal-hal yang lain itu saya suka terangkan. Dan tadi nikmat saya itu di masjid NU sudah biasa, di masjid Muhammadiyah ada juga diisi, ada jadwal. Kemudian di masjid yang dipegang oleh pengurus Persis juga saya mengisi. Itu berkah doa dari guru dan berkah tapaul dengan al-urwatul wusta. Kalau saya mengambil sabilul wusta, teman-teman juga ada yang sabilun najah, urwatul najah, maaf, ada yang urwatul hidayah, ada yang urwatul muhsin, urwatul, ada yang mengambil wustonya, ada yang mengambil urwahnya. Kalau saya mah wustonya sabilul wusta. Tapi wustonya ada, tetap ada sama urwahnya ada ya. Urwah sama wusto. Urwatul wusto. Kalau saya sabilul wusto. Kebetulan ini kampung juga, kampung Sambong Tengah. Sambong Tengah kan sambung jalan. Itu di antaranya. Tapi di sini mah dekat, kalau ini dekat PLN gitu, Gardu PLN. Gardu PLN. Ini kan Sambong Tengah. Jadi ini Sambong Tengah. Naon sabilul wusto Sambong Tengah aja gitu. Ini karena masih ada waktu mau bilang ini, ini bukan nanya ya, gimana banyak kan di kalangan ustadz terkadang menyampaikan, ada yang mungkin memang kan ustadz ini ceramah, ada yang ngisi pengajian, itu beda-beda latar belakang. Misalkan kalau saya nggak seperti ustadz, ditakdirkan oleh Allah tidak pesantren 8 pan atau 7 pan itu kan. Ya, cuman ada modal keberanian, ada bisa ngomong, dan mungkin sedikit banyak ya menghafal ayat Quran, menghafal hadis, sehingga bisa lah khutbah mah gitu kan. Itu kan dua sisi yang berbeda, Ustaz. Ada yang itu serius ke agama dari mulai kecil seperti Ustaz, ada yang di jalanan dulu terus mungkin secara nasab ada ajengan dari aki ajengan asli ke Mama Kudang. Ya itu terkadang kita juga bingung nih, ustadz yang instan itu, jadi ustadz instan tuh gimana? Nanti pertanggungjawaban ilmunya, sanad ilmunya gimana, gak jelas. Itu karena gimana itu menyampaikan ke umat itu keadaan posisi seperti itu, memang itu suatu kenyataan ada kan, ada. Seperti Agim, tahu-tahu pesantren di Huda Pusat 1 tahun katanya, mau jadi ulama besar kan di Tasik nasional tatarannya. Banyak juga yang lain-lain juga. Itu bagaimana itu, Ustaz? Nah itulah yang saya sebutkan tentang rahasia kemanfaatan ilmu. Banyak orang yang pesantren dari kecil, bahkan belasan tahun, tapi maaf, ketenarannya dan kemanfaatan di masyarakatnya itu tidak seperti orang-orang yang hanya 5-4 tahun bahkan 1 tahun. Itu rahasia kemanfaatan. Karena kembalinya gini, ketika kita sekalipun memahami tapi gaya komunikasi, wawasan umum mungkin mungkin, atau apa latar belakangnya. Karena saya juga banyak murid-murid saya di Al-Urwatul Wusta tapi jadi mubalik, keliling Jawa Barat, bahkan ada yang keluar Jawa, padahal dulunya itu belajar oleh saya. Jadi itulah rahasia tentang kemanfaatan. Nah terkait masalah yang tadi tidak pesantren tapi khutbah, kan proses belajar itu berbeda ya. Betul. Ada yang mondok, ada yang lewat talim di rumah atau manggil privat kiai. Yang penting proses kita belajar. Istilah sebagian guru saya ada yang mengatakan begini, aya jamatnya nu beuki kolot beuki pinter. Hatasna kumaha keur masa mudana memang tidak belajar, tapi setelah berumah tangga karena girohnya itu ada, rajin belajar, akhirnya bisa tahfidz Quran, bisa belajar hadis, bahkan
bisa menyampaikan dakwah ke masyarakat sepanjang itu yang disampaikan benar gitu kan ya, sepanjang yang disampaikan itu benar dan ada sanad gurunya enggak apa-apa, karena kita ada kewajiban untuk menyampaikan juga baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat. Itu banyak ada teman saya yang cuma pesantren 8 tahun tapi buka pesantren jadi mubalik, bahkan terlibat di organisasi keagamaan karena mungkin berangkat dari SDM, keberanian juga itu menunjang. Tapi ada juga saya kenalan itu senior dulu tapi karena tidak ada keberanian, cek bahasa akang sayhuna urwatul wusta mah wadas celi eraan gitu. Tapi dia tidak mau tampil padahal waduh kemampuan hafalan kitabnya itu kan banyak. Seperti gini, sebetulnya orang-orang yang tenar di televisi jadi mubalik itu kadang-kadang menggurunya ke ajengan kampung gitu kan. Betul ya. Jadi tenar keneh muridna daripada nah itu banyak kan seperti itu dalam pengertian itulah rahasia kemanfaatan dalam banyaklah murid-murid saya atau guru-guru saya ya, guru-guru saya alhamdulillah. Tapi karena gini, pesantren itu bukan harus jadi ajengan, tapi intinya adalah untuk menambah ilmu dan merubah sikap untuk memperbaiki akhlak. Ditakdirkan jadi ajengan, membawahi lembaga, memimpin lembaga dakwah itu hebat. Tapi kebetulan istilah Aang Cibeti mah mohon pangarasa Syekhuna Al Mukarrom bahwa alumni Aang teh loba nu jenius, pada Aang teh ngajarkeun bisnis, teh ngajarkeun usaha, tapi balik ti pasantren loba nu jadi pengusaha loh. Nah itulah kalau bahasa kemarin ya waktu saya silaturahmi orang tua wali santri Huda Pusat itu Ibu Haja Daliah Mutiara, Haji Dali dari Putra Uwa Mananjaya mengatakan itulah doa guru yang diijabah oleh Allah. Allahumma barik lana, berkah wali jami auladina wa talabidin wa tilminatin, untuk anak-anak dan murid-murid yang menjadi pengusaha berkah, yang menjadi petani berkah, yang menjadi pejabat berkah. Itulah doa guru, Allahumma barik lana. Lain teu hayang alumni Huda jadi kiai kabeh, tapi berkah ku Allah Subhanahu wa taala ditakdirkeun beragam alumni yang pulang dari pesantren, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi politikus, ya, ada yang menjadi pengacara, banyak yang menjadi kiai mubalik, ada yang punya lembaga pondok pesantren, ada yang tidak punya lembaga. Itu rahasia. Itulah. Tapi itulah keberkahan. Saya sering begini. Ketika akan berdoa begitu sangat luar biasa itu guru untuk kemanfaatan diri. Maka saya ada kebetulan jadi ketua alumni Al-Urwatul Wusta juga yang insya Allah pada tanggal 6 Februari Kang ya, kalau ada kesempatan saya undang langsung bisa hadir di tempat hari Minggu malam Senin, itu milad pesantren yang ke-41 dan pertemuan alumni juga. Akan suka mengatakan dan saya kepada teman-teman dimanapun posisi kita, karena berangkat ilmu ada urusan rezeki, urusan kemanfaatan ilmu titipan ti Allah sadaya lagi. Ketika kita istilahnya menerima bahwa itu adalah ketentuan nugraha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat luar biasa. Jadi manusia bisa memanfaatkan sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi tidak bisa saling menyalahkan. Tidak. yang tidak pesantren. Iya. Oh, tuh pesantren jadi ustaz. Pesantren ya sambil jalan. Iya, betul. Cuma ada yang mondok, ada yang tidak. Iya. Kan saya juga sekarang pesantren di Amang Baden lewat Sabtuan gitu kan. Gak bisa diibaratkan dengan profesi dokter kan, ulama sama ustadz. Kalau dokter harus khusus memang itu kan. Cuma, khusus ilmunya. Cuma memang
nanti akan kelihatan Iya. mana yang memahami ilmu alam, Betul. ilmu balago dari mana, Iya. atau ilmu yang lainnya dengan hanya sebatas memahami di membaca Al-Quran atau Iya. hadis ke dalam kajian. Makanya saya ketika membahas tentang tafsir tadi malam di Al-Arqam ya di Muhammadiyah, kenapa Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan alaikum bil istighfar, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Ada istighfar, dikaji kalimat istighfar itu sulasi mujarotnya dari koparo. Karena istighfar itu kita yang meminta kepada Allah untuk diampuni dari segala. Nah seperti itulah. Iya, betul. Seperti itulah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi, karena orang tidak mengetahui, banyak saya juga teman-teman ya, bahkan ada teman saya tidak pesantren, langsung sekolah ke umum, kerja di Jakarta, pas di pekerjaan satu kantor berhubungan dengan non muslim. Iya. Tapi bawa karena masih ada kerabat ke hutan, diislamkanlah di hutan. Kata saya, kamu sudah sukses dakwah mengislamkan. Saya sampai saat ini pesantren belasan tahun belum pernah mengislamkan satupun. Tapi kamu bisa istri taat dalam keislaman, pakaian itu sangat luar biasa. Sangat Islam kan hiji oke. Nah itu salah satu. Ya Allah semuanya. Nah, terakhirnya Kang, terkait ini pesantren yang di depan itu mutlak itu dari mertua, dari membeli tanah, membebaskan tanah, kemudian membangun lantai 1 itu dari mertua Syekhuna Kiai Haji Ohan Fahrudin yang aslinya jadi Taman Sari. Dulunya pesantren ke Mama Kole, Mama Jengan Cikole teh ahli qiraat. Kebetulan menang kitab celian. Nikah kaputra disebut nanti kitab celian ku santri. Jadi mas santren ka kiai ngajodoh ka putri kiai ya, gitu ka mertua ya. Kitab celian. Kitab celian bahasa Mahaji Masiro teh putra Mama Kolen Bungsu. Apa alumni dari Cidolog, dari Sirnasari pesantren ke sini, kebetulan jodohnya di sini. Jadi beda DKM dan beda RW. Cidolog teh ya. Cidolog Taman Sari. Taman Sari. Ya, Nah, kemudian dibangun itu teh saya baru hitbah di bulan Rajab kalau nggak salah. Mertua sudah membangun dan membebaskan tanah untuk rumah tujuan awalnya. Sempat tanya sama saya, Rekuma cina iya potongan, kan saya nikah juga belum. Saya malu-malu waktu itu. Apa mang awe kumaha apa teh langkung, da apa nu ngagale apa nu ngabangunan. Cenah urang sekat we itu madrasah ajengan cenah asal aya. Jam ieu we saya berterima kasih sampai awal nikah teh langsung di sini ditinggalin 3 bulan saya bersama mertua dulu. Setelah selesai ini di Agustus mulut saya pindah dimukimkan oleh Syekhuna Al Mukarram. Sampai mantanku di sini pernah kepada saya cerita, ajengan Amir boga doa naonnya kunaon Pak Kuwu almarhum Pak Agus Darwin sebagai tokoh masyarakat di Sampangpar. Budakna dibere, imahna cenah dibere gitu. Tah hadis benemat sampai ka putra 6 di sana, 7 saya banyak 7. Yang satu meninggal tahun 2001. Nah oleh Allah itu digantikan 6 yang itu yang 3 jodoh. Yang satu di Urwatul Wusta, yang kedua di Pasir Bokor sedang tahfidz, yang ketiga di Miftahul Huda Pusat Manonjaya. Yang 3 lagi ini laki-laki semua belum mantu masih ya. belum punya mantu. Belum ada yang mentas. Kebetulan anak kayak yang Cika itu ingin meneruskan perjalanan saya di Urwatul Wusta. Kamu
diam di Al-Urwatul Wusta. Sekarang yang di Masih di Al-Urwatul Wusta. Yang di Al-Urwatul Wusta yang sampai kuliah yang di Cikal. Cipasung. Iya, Masih Cikal. di sana. Kelas Yang- berapa? Kelas 3 SMA, Bang? Udah kuliah masuk di Unsip, kuliah, di Universitas ya. Cipasung. Muka Cipasung. Teman-temannya banyak yang keluar. Di Dugdag berarti nya kali itu pulang ke situ. dari situ kebetulan. Ngambil apa di Cipasung? Manajemen. Oh iya. Udah jalan kolaborasi pesantren dulu jalan keagamaan, wawasan umum. Nanti kalau ingin ke pendidikan mah bisa lah. Itu mengikuti. Mudah-mudahan doanya dari Akang dan juga Ya semua Allah, itulah ya. perjalanan Sabilul Wusta dengan perjalanan tidak secepat teman-teman dan tidak semaju teman-teman, tapi yang penting penuh keberkahan dan kebermanfaatan. Mudah-mudahan sekalipun saya tidak bisa, mungkin anak-anak saya bisa Amin, ya Allah, ya melanjutkan. Dan mudah-mudahan tahadus binikmat juga. Di Sambong Tengah, RW Sambong Tengah ini saya hitung kurang lebih ada 24 anak yang mesantren di RW 01 Sambong Tengah, sehingga banyak orang tua cenah tahadus binikmat berkah cenah atau saya tahu tadi di Seueur, ada yang di Condong, ada yang di Urwatul Wusta, ada yang di Manarul Huda, dan banyak lagi pesantren. Ada 24 anak satu RW ini yang Pesantren semua ya. pesantren semua dengan berbagai tipologi dan karakter pesantren yang berbeda. Yang kalian tahfidz ya, ada yang ke pesantren bahasa, ada yang ke pesantren alat, pesantren Quran dan sebagainya. Itu salah satu sebuah keberkahan dan kebanggaan juga bahwa generasi-generasi di Sambong Tengah khususnya Sambong Mari dan untuk ke depan semoga mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk mengantisipasi dan menyiapkan kaderisasi, karena Allah mengingatkan kan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kamu harus takut tentang generasi-generasi kader di sebelah kamu yang sangat lemah dalam ekonomi, lemah dalam wawasan, lemah dalam akidah. Itu kan yang harus diantisipasi gitu. Karena ekonomi kita harus kuasai, betul ya. Kemudian wawasan juga kita harus memang menguasai. Kemudian dalam segi akidah kan banyak terkontaminasi dengan akidah-akidah. Kalau saya dulu belajar tauhid itu dari mulai Tijannya diaji, Sanusiyahnya diaji, Kifayatul Awamnya diaji, kemudian Johar Tauhid, Umul Barohid, Husnul Hamidiyah, Majmu'atu Tauhid itu sama di Al-Urwatul Wusta. Kalau di Al-Urwatul Wusta kita pikir apapun dikaji ya. Nah, dari mulai Sapina, Riyadul Badi'ah, Minhajul Qawwim, Takribnya Bajuri, Fatul Mu'in, Fikusuna, Kitab Hadis Subul Salam itu dikenalkan sama Syekhuna Al-Mukarram akan itu. Jadi saya ya jadi luar biasa. tapi ari namina murid mah nu pinter mah guru. Abi mah muridna ieu we. Al-fakir al-hakir bodoh gitu, tapi nu mah belajar belajar. Tunun, gitu Kang, gitu Kang. Tunun pisan ya Allah ya Karim, ini pagi yang sangat ini apa nikmati subhanallah. Jadi rencana seperempat jam tapi luar biasa sampai setengah jam. Apa ya, mudah-mudahan ini banyak cerita, banyak makna, banyak cerita, banyak manfaat, hikmah. Mudah-mudahan seorang perjalanan seorang hamba Allah. Ya sebenarnya tujuannya kita sama, ingin surganya kan. Amin. Cuma di dunia ini dibeda-bedakan oleh Allah. Ada yang perjalanannya seperti ini. Intinya ujungnya kita itu seperti apa gitu Pak Ustaz. Husnul khotimah atau husnul khotimah itu. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada siang ini ya didengar oleh yang mendengarkan, menjadi suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Dan tentunya kembali lagi apa iman yang harus diasupi kan, harus diperjuangkan keimanan itu diantaranya dengan
perjalanan spiritual ya. Ini sebenarnya perjalanan spiritual dari pagi silaturahmi ke sini ya, niatkan untuk ini makanan ruh saya gitu. Kalau cuma nyari uang aja kan semua orang di pasar dimanapun nyari uang. Jadi prinsipnya di kantor, gini, nyari uang semuanya. salah satu guru ada yang mengatakan anjeun kaluar ti imah mun teu menang ilmu kudu menang duit, mun teu menang duit menang astagfirullah lagi. Ya, makasih Ustaz. Ya Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.